huge channels I'm not subscribed to. If I wanted to watch, show me small channels that I wouldn't find on my own. With small channels, we have less information about who the audience is for that channel, and so it's harder to find the viewers who are interested in those videos. In addition to projects that are trying to improve the models and collect more signals. Jadi itu tadi adalah cuplikan dari salah satu konten kreator YouTube yang bertanya langsung kepada bos YouTube-nya ya. Jadi seorang konten kreator YouTube itu menampung keluhan-keluhan para YouTuber pemula yang selalu menanyakan kepadanya kenapa sih rekomendasi dari channel kecil itu sedikit, bahkan kenapa setiap mengupload video kita itu jarang mendapatkan penonton dan jarang mendapatkan subscriber. Nah, jadi kreator itu berkesempatan langsung menanyakan kepada bos YouTube-nya. Dia menanyakan, kenapa ya setiap saya melakukan di pencarian atau mengetikkan di pencarian. Jadi seperti itu ya, lebih kurangnya pertanyaan dari kreator itu tadi. Ketika saya mengetikkan di kolom pencarian, mencari salah satu channel kecil, tapi channel itu tidak ditemukan. Dan saya tidak pernah menemukan channel itu. Dan juga kenapa channel itu juga tidak pernah lewat di beranda saya ketika saya tidak mencarinya. Jadi sedangkan tidak dicari saja, tidak lewat. Dan dicari pun channel itu juga tidak ditemukan. Misalkan nih, saya buat channel tentang masakan, misalkan dapur kita misalkan. Pasti channel dapur kita itu tidak saya temukan. Dan saya sudah pernah mencoba ya, saya buat channel baru, saya ketikkan di pencarian, di HP lain. Memang channel saya itu tidak saya temukan. Memang itu memang betul, pertanyaan dari kreator itu memang betul ya. Nah, apa jawaban dari bos YouTube tersebut? Katanya, sistem kami tidak memiliki cukup sinyal untuk menangkap sinyal yang dikumpulkan oleh channel tersebut. Nah, solusinya apa? Kata kreator itu tadi. Katanya, silakan kalian buat video sebanyak mungkin dan video itu bermanfaat buat orang lain sehingga video tersebut sudah pernah ditonton oleh orang lain sehingga sistem kami bisa mengumpulkan data yang bisa membuat channel itu bekerja rekomendasinya. Nah, jadi di situ bisa disimpulkan ini jawaban dari bos YouTube-nya langsung ya. Jadi bos YouTube itu menyarankan buatlah video sebanyak mungkin. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, jangan terlalu fokus dengan subscriber karena subscriber juga tidak menjamin ya. Banyak pun subscriber kalian kalau video kalian itu masih sedikit dan tidak ada manfaatnya, tidak ada fungsinya, hanya video biasa-biasa saja, tentunya rekomendasi juga tidak akan bisa membaca kemana arah dari channel kalian tersebut. Nah, jadi bos YouTube itu mengatakan, buatlah video sebanyak mungkin, sehingga rekomendasi kami, sistem rekomendasi kami bisa membaca channel tersebut. Misalkan syarat dari rekomendasi itu bekerja, misalkan 100 video. Nah, sedangkan kita baru punya video 50 atau 80 ataupun kita sudah punya video 100. Nih Bang, saya sudah punya video 100, tapi di antara video 100 itu adakah video teman-teman itu yang memiliki manfaat kepada penonton, misalkan entah itu informasi, hiburan atau segala macam. Intinya video yang bisa membuat orang betah menonton di video kita. Nah, makanya bos YouTube itu tadi menyarankan agar membuat video satu tema. Apakah video tema campur-campur itu dilarang? Tidak. Sepanjang video kalian itu masih bisa memuaskan penonton, itu tidak masalah. Tapi alangkah lebih bagusnya video kita itu satu tema, sehingga sistem rekomendasi YouTube itu tadi lebih mudah menangkap kemana arah dari penonton kita. Tentunya ketika kita membuat sebuah video, ketika kita membuat sebuah channel, tentunya kita punya target marketnya. Penonton kita itu siapa? Bagaimana, kemana sasaran penonton kita? Untuk anak-anak kah? Kalau kita membuat video edukasi, bacaan ayat-ayat pendek, tentunya itu tujuan marketnya penontonnya kepada anak-anak. Kalau kita buat channel tentang masakan, tentunya itu sasarannya kepada ibu-ibu. Nah, itulah yang saya maksud kenapa kita dianjurkan membuat
video dengan satu tema, channel dengan satu tema, supaya rekomendasinya lebih cepat bekerja dan sistem YouTube itu lebih cepat membaca kemana arah dari video kita. Oh, ini channel tentang mancing. Oh, berarti sasarannya kepada orang yang suka men-scroll-scroll atau mencari-cari bagaimana tutorial membuat umpan segala macam, di mana spot yang bagus. Atau ini channel kita kuliner, pasti sasarannya ibu-ibu yang suka mencari resep-resep masakan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini juga sudah terlihat jelas apa ungkapan dari bos YouTube itu tadi. Buatlah video karena sistem kami itu akan bekerja sesuai dengan data yang dia kumpulkan dari channel tersebut. Nah, bagaimana cara agar video kita yang sudah kita buat itu bisa mendapatkan rekomendasi dan bisa menjangkau rekomendasi lebih cepat? Tentunya ada syarat dan ketentuan dari rekomendasi itu tersebut. Video mana yang layak mereka rekomendasikan. Ada beberapa langkah atau syarat yang harus teman-teman perhatikan untuk video teman-teman ya. Yang pertama, pada bagian thumbnail. Itu adalah kunci utama syarat teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi pada channel teman-teman. Kenapa saya katakan thumbnail? Karena thumbnail adalah pintu utama ketika penonton men-scroll-scroll beranda YouTube. Yang akan mereka lihat itu adalah yang pertama adalah thumbnail, bukan judul. Judul adalah hal yang kedua, karena thumbnail adalah tampilan yang lebih besar yang akan bisa terlihat langsung oleh si penonton. Setelah thumbnailnya terlihat, barulah mereka akan membaca judulnya. Jadi thumbnail lah pintu utama. Makanya saya sarankan jangan membuat video itu hanya sekedar upload, tapi buatlah thumbnail sebagus mungkin. Bagus dalam arti kata bukan desainnya itu bagus ya. Kita boleh membuat thumbnail simple. Intinya tulisan dari thumbnail itu lebih mudah dibaca. Dan tampilan gambarnya juga lebih jelas dengan ada identik warna tersendiri. Sehingga ketika besoknya uploadan video terbaru kita lewat lagi di beranda orang itu, kita sudah memiliki ciri khas warna thumbnail misalkan, atau tulisan yang kita gunakan untuk thumbnail kita tersebut, sehingga penonton lebih cepat menandai ciri khas dari thumbnail kita tersebut. Nah, setelah thumbnail kita berhasil membuat penonton penasaran dan mengklik video kita, lalu masuk kepada bagian video. Apakah video kita itu bagus? Apakah menarik? Membuat penonton puas? Apakah sesuai dengan yang mereka cari? Nah, ini kunci yang paling serius juga. Editan sangat dibutuhkan. Jadi kita harus bisa edit walaupun hanya editan standar saja. Setidaknya kita bisa menempatkan bagian-bagian yang membuat penonton penasaran di awal video, supaya penonton tidak kabur ketika di awal video menonton video kita. Buat penonton bertahan dengan cuplikan-cuplikan di awal video. Nah, setelah itu tentunya ketika penonton puas, mereka akan memberikan komentar dan juga akan memberikan like. Nah, setelah itu barulah syarat rekomendasi untuk video teman-teman itu terpenuhi dan akan dibaca oleh sistem YouTube sehingga akan disebarluaskan. Oke, semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.